teman-teman BPK, alhamdulillah kita sudah berkumpul. Singkat saja, dalam pertemuan malam ini kami alhamdulillah patut kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kami Karisma adalah diberi kesempatan memimpin untuk ke depan 5 tahun Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Semoga dalam perjuangan saudara-saudara semua, khususnya para PKL, kami selaku Wakil Bupati terpilih dari pasangan Ki Haji Audilur Rahman, banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian, yang mana saudara semua bisa berjuang bersama-sama kami. Dan kemenangan ini ke depan ini patut kita dukung, dan insya Allah kami nantinya jika dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, insya Allah ke depan tetap berkomitmen, tetap mendukung apa yang jadi komitmen kami dari pertama, karena ini termasuk UMKM di Pamekasan, khususnya para PKL yang ada di daerah Pamekasan. Kami insya Allah ke depan mencarikan solusi yang baik, mencarikan solusi di mana kita biar tidak mengganggu ketertiban umum yang ada di Pamekasan. Insya Allah kami tetap bersatu padu, tetap berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya para PKL ini. Tetap perjuangan ini selama 5 tahun, ayo kita bersama-sama untuk menjunjung tinggi UMKM yang ada di Pamekasan, khususnya bagian PKL yang ada. Amin. Insya Allah kami tetap berkolaborasi dengan baik, kami tetap berkomitmen dengan para adik-adik, saudara-saudara semua, gimana caranya terkait PKL ini, gimana jalan keluarnya untuk mencari solusi yang baik ke depan. Insya Allah kami tetap bersatu padu dengan saudara-saudara semua. Setelah akhir dari kami, mohon maaf jika kami mulai dari kemarin jika ada salah tutur sapa. Sampai kemarin saya pribadi tidak bertemu langsung dengan saudara-saudara semua, cuma beliaunya hadir langsung ngopi bareng dengan para PKL. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah ke depan kami selaku wakilnya tetap ngopi bareng, tetap duduk bareng, di mana jalan keluarnya terjadi permasalahan di bawah, kami tetap bekerja sama dengan baik. Mungkin ini dari kami. Setelah ini kita ngopi bareng, serap aspirasi apa yang mau diusulkan, mau yang koordinasi dengan baik. Kami mohon maaf. Mungkin ini dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gendeng gak syukuri kenapa? Disampaikan cuma satu persatu apa yang menjadi keluh kesah teman-teman PKL. Mumpung sekarang masih ngopi bareng, dipersilahkan. Ini kok Cuma doa PKL belum satu orang dulu. belum dikirim. Saya duluan berarti ini ya. Ada pertanyaan. Ada, ayo. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Korlap PKL Arek Lancor khususnya, mohon maaf Bapak Wakil Bupati terpilih, saya mengucapkan terima kasih banget atas kehadirannya beliau, jenengan bisa berkumpul dengan kami. Satu, kedua kalinya banyak keluh kesah dari PKL Arek Lancor, terkhusus Arek Lancor. Maunya kami seperti komitmen Pak Kiai, ditata rapi, tidak mengorbankan PKL yang di Arek Lancor. Kami maunya tetap di Arek Lancor, tidak mau kemana-mana lagi. Komitmen kami semuanya begitu. Ya, mohon izin untuk dibantu. Sekian.
Terima kasih. Kopi bareng bersama. Baik, terima kasih apa yang disampaikan Mas Bambang selaku Korlap. Selama kita bisa duduk bareng, selama kita bisa berkomitmen, yang penting tidak mengganggu ketertiban sesuai dengan apa yang disampaikan beliau kemarin, insya Allah bersatu padu dengan saudara-saudara semua. Maka dari itu ke depan, Jangan lupa ini bukan berakhir. Siap. Ini bukan berakhir. Jadi 5 tahun ke depan saya sudah dilantik. Gimana jalan keluarnya terkait PKL ini? Ayo kita mendingan duduk bareng. Betul. Mendingan duduk bareng. Kita insya Allah siap. Meskipun setengah bulan sekali atau 1 bulan sekali, tetap duduk bareng, tetap ngopi bareng dengan teman-teman sekalian. Amin. Insya Allah kami siap. Ini rekan kami Dari pariwisata. pariwisata deh ya. Rekan dan sahabat kami. Gimana? Menurut Ade di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Bapak Karisma sudah terpilih dan yang jelas sudah memangku beban berat pundak dan amanah masyarakat Pamekasan. Mudah-mudahan ke depan kepemimpinan Karisma bisa lancar, selamat dan barokah. Itu harapan. Yang kedua, saya juga kali pertama bertemu dengan Bapak Wakil Bupati terpilih. Karena kemarin memang hanya Pak Yai yang hadir Ini acaranya Pak Wabuk. dan Ngopi saudara bareng Pak saya Wabuk. Mas Bambang sebenarnya baru kenal cuma sudah sangat akrab. Dan perkenalnya pun tidak disengaja waktu itu di film. Begitu. Cuman kita disatukan dengan visi misi yang sama. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih membuktikan kebersamaan kami. Pertama, perkenalkan nama saya singkat saja Iping. Pak. Iping. Upinnya mana Upin? Ipingnya nggak ada. Upinnya. Ini Sebelumnya saya atau pekerjaan saya di bidang pariwisata, Bapak, juga UMKM, juga saya konsulting bidang lingkungan khususnya di Pamekasan. Alhamdulillah sudah lama, cuma memang tidak pernah terkenal di Pamekasan. Bahkan mohon maaf, bukan sombong, cuman saya memperkenalkan satu-satunya UMKM yang tembus ekspor adalah UMKM saya asli Pamekasan. Dan sampai sekarang tidak ada dukungan pemerintah dengan saya. Produknya apa? Sabut kelapa, Pak. Sepet. Dan bahkan sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah memakai produk kami. di ini dia Dan relator. itu satu-satunya UMKM yang tembus ekspor, Pak. Itu hanya perkenalan saja, bukan sombong. Jadi kenapa saya satu misi dengan teman-teman PKL, Mas? Karena sejak dari dulu saya di pariwisata itu Di Arek Lancor. mempunyai cita-cita besar bahwa kita sepakat Arek Lancor ini adalah jantung kota. Bukan begitu? Betul. Jantung kota. Nah, kemudian yang namanya jantung harus berdetak. Betul. Nah, selama ini detak jantung kota Pamekasan ini apa ya? Saya terima ketika ada orang yang bilang Arek Lancor kumuh. Ya, saya terima itu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Makanya kemudian saya dengan Mas Bambang punya misi yang sama untuk membentuk satu kawasan terpadu di Arek Lancor. Betul. Kenapa? Dari pariwisata Arek Lancor ini secara historikal dapat, storytellingnya juga punya. Kita punya sentral di sebelah timur, kita punya bioskop di sebelahnya, kita juga punya gedung Betenan. Ini juga peninggalan sejarah. Kita kemas dalam city tour. Dan kemudian area Arek Lancor ini menjadi area publik.
supaya area publik ini terus berdetak sebagai jantung kota, siapa yang bertugas? PKL. Kita contoh alun-alun Kota Malang, PKL-nya didata di sebelah barat, bahkan masuk alun-alun di Karcis Pak 2000 gitu. Dan itu menjadi destinasi wisata. Dan di mana destinasi wisata itu ada, Selamat bergabung PKL semuanya, pasti Power Lapor ya, jangan ada. lupa bantu tiap-tiap layarnya. Perputaran ekonomi pasti luar biasa. Betul, Pak. Bahkan masjid pun ini akan menerima dampaknya. Ini Sama di ada alun-alun Batu ngopi juga bareng, dengan masjid. Di Pak sini Wabub Asyuhada bersama juga PKL. dapat, historikalnya juga dapat. Bahkan sebelum Maret Lancor di sini adalah penguburan massal syuhada Ranggu. Jadi kita dapat di sini. Yang sekarang kita perlukan apa? Pertama aturan terkait PKL. Jangan sampai PKL Arek Lancor ini diobrak-abrik, tapi ditata. Betul. Tapi ditata. Kita hanya butuh ditata, Pak. Supaya apa? Nanti kita heritage tour kita dapat, wisata kuliner juga ada di sini. Dan ketika ini jalan, Faisal, selamat ketika bergabung, ini Mas jalan, Faisal. PKL teman-teman ini ditata benar, menjadi kawasan yang tertib. Kalau ditanya bisa atau tidak, bisa, Pak. Buktinya apa? Para Kegiatan CFD dulu di sini, Pak. Gitu loh. Betul. Kak Dan di Hasin, gimana mana-mana Kak? CFD itu di alun-alun, Pak. Gitu loh. Hanya di Pamekasan yang tidak. Oh, makanya keliru. Tuh. Makanya kita Kak Hasin. menghidupkan jantung kota Pamekasan ini. Ini ngopi bareng Kak. Dari Bareng. PKL Ngopi bareng Pak Wabub. wisata terpadu kawasan heritage tour ini, Pak. Yang kedua, di sektor pariwisata Pamekasan, Pak. Sampai hari ini, Pak, saya mulai 2015 mencoba untuk membangun wisata di Pamekasan, Pak. Alhamdulillah sendiri, Pak. Pendampingan untuk teman-teman destinasi wisata saya sendiri, Pak. Walaupun ada dinas, mati, Pak. Mati. Sudah berapa kepala Monggo dinas mati? merapat. Sudah mati tapi dipiara saja, Pak. Pantai The Legend. Patelekan saya yang ngasih nama 2018. Dulu dengan tanggul sejuta warna, tanggulnya habis kena abrasi. Kenapa? Pengerusakan lingkungan, Pak. Gitu loh. Toron Samalem mati habis sampai sekarang. Tidak ada campur tangan pemerintah. Bahkan Cumiyang, Pantai Cumiyang yang sudah dari dulu sejak kecil saya kenal Cumiyang, baru kali ini Cumiyang itu ditutup, Pak. Dan sekarang terbengkalai. Notabene-nya itu di bawah naungan pemerintah, termasuk Talang Siri. Hidup segan mati tak mau. Artinya gula bojo, Pak. Antara wisata ke Talang Siri, Citung, Keng Boda nomor 2 ada boleh, Pak. Ini. Yang ketiga Lempung, Pak. Tiga-tiganya dikelola oleh pemerintah, tapi semuanya habis. Lempung, Pak, sudah beberapa kali mau ditutup gara-gara tidak layak. Kenapa? Ya dari membangun awal sudah memang tidak layak, Pak. Tapi jangan salah, Lempung dengan hutan, luas hutan mangrove-nya, Pak, Santai bro. itu sudah bekerja sama dengan OISKA Jepang. Itu bukan pemerintah yang mendapatkan itu, tapi kami di bawah. Tapi pemerintah tidak pernah hadir untuk kami. Oh iya betul ya. Sehingga apa? Harapan kami pada Karisma, kita juga alhamdulillah mendukung tugas kami selesai mengantarkan Karisma. Jadi kami sekarang berharap bagaimana satu, teman-teman PKL di sini bisa ditata sehingga bisa melahirkan destinasi city tour Pamekasan yang luar biasa. Jantung kota Pamekasan bisa benar-benar berdetak seperti alun-alun kota yang lainnya. Gitu. Kita tidak butuh proyek, kita hanya butuh ditata. Biarkan kami bekerja mencari nafkah dengan cara kita sendiri berdagang di sini. Yang kedua terkait juga dengan sama yang kita harapkan regulasi, Pak, tentang pariwisata Pamekasan sampai hari ini. Pariwisata Pamekasan, mohon maaf, Pak, saya juga
lokal guide di sini, Pak. Pak Sebahri Saya- Kondu. Sudah beberapa kali membawa TV nasional, bukan pemerintah, Pak. Ini NHK Jepang Tidak kata. dan pertama kali Rapan Sapi tayang di stasiun World Pak Kon, Channel Pak Kon tak kira kata. serentak. Itu saya yang mendatangkan NHK Jepang, Pak. Bukan sombong, bisa ada di YouTube-nya. Termasuk saya di Trans TV masih ada tayangannya. Tak kau iseng kau jadah melolo. Kita hanya butuh regulasi. Bagaimana potensi Pamekasan ini bisa digali potensinya. UMKM Pak, Pamekasan Pak, bukan tidak ada. Dan ingat, UMKM Pamekasan bukan hanya batik Pak. Bahkan mohon maaf, program batik yang dicanangkan dari dulu sampai sekarang, mana yang berhasil sampai sekarang? Tidak ada. Kalah kesepet. Alhamdulillah Pak. Kalah kesepet. Karena saya tidak mau berutang budi pada tanah kelahiran saya Pak. Makanya tetap saya membawa nama Pamekasan sampai ke Cina, sampai ke Korea, sampai ke Turki. Insya Allah nanti bulan Desember kita ke Ghana Pak, ekspornya. Pemerintah dinas nggak ada yang mendukung saya Pak. Bahkan bantuan itu nggak ada Pak. Kalau ada bukti pingatan lagi musuh pemerintah helikopter langsung. Kita hanya butuh aturan yang jelas terkait dengan pariwisata, termasuk penataan PKL ini. Bagaimana nanti ada perda atau apa produk hukumnya yang menyatakan bahwa kawasan Arek Lancor ini adalah kawasan wisata terpadu. Ini kan Heritage buat Zone. selesai. Ini peninggalan sejarah mau diapain Pak? Bahkan pertanyaan saya, sentral yang dibangun Belanda bisa cat warna biru berlogo Siapanya? bank itu siapa? Ipin ini Kak, ini Ipin Kak. Ini Ipin. Padahal itu ada aturan undang-undang jelas, itu jelas melanggar undang-undang BPJB itu Pak. Kalau mau kontaknya Nah, tadi ini saya yang perlu kita benahi Pak. Ini memang dari Kak sektor Matrawi. yang di bidang saya Pak, termasuk di lingkungan. Ini memang spesialis Lingkungan kita ini, spesialis termasuk pariwisata. lingkungan pesisir Bagi banyak King. masalahnya. Iya. Pak. Termasuk perusakan lingkungan dan segala macamnya. Sehingga Pak, nanti kalau ada bencana yang disalahkan pemerintah Pak. Padahal bencana itu dibuat oleh manusia itu sendiri, lingkungannya dirusak. Di Mas Dupki lah. Termasuk khususnya di sektor mangrove. Silakan nanti Bapak mungkin bisa beranjang sana, mungkin istilahnya seperti itu, di mangrove Pak. Di sana masih sampai sekarang masih aktif pembibitan, kegiatan yang masih aktif. Tapi kalau kegiatan wisatanya memang sudah nggak jalan Pak, karena memang rusak Pak. Alasannya nggak layak, ya memang dari membangun juga sudah nggak layak Pak. Cek kacu hitam kecil di atas tanah. Bisa Pak, pegelarin gelem Pak. Itu dihancur Pak. Itu mungkin dari kami. Jadi sekali lagi kami mohon ke depan harapan kami pada Karisma, bagaimana aspirasi kami ini, teman-teman PKS, teman-teman pegiat pariwisata dan juga pegiat lingkungan, bagaimana benar-benar bisa ikut membangun Pamekasan bersama Karisma. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada ini yang perlu diapresiasi ke depan. Maka dari itu ke depan deh, saya mohon ada Iping ya, ada Iping. Simpan nomor HP saya. Kami perlu ke depan untuk bekerja sama dengan baik. Dan perlu diketahui saudara-saudara semua, Potploning 100 hari kerja kita termasuk area Lancor. Insya Allah ke depan 100 hari kerja kita Diem. penataan ya termasuk tambang PKL terus area Lancor kita ini area Lancor ini mau dijadikan apa, maka dari itu ke depan ada Iping. Selamat bergabung semuanya. Jangan Kita lupa untuk ikut tap kerjasama. ini bersama. Mau gimana jalan keluarnya terkait PKL yang ada di area Lancor. Terus area Lancornya ini mau dijadikan Ini Pak gambarannya itu ke terpilih depan mau Pamekasan dijadikan gimana, kita di nomor mau urut 2 kemarin. koordinasi ke depan.
Taruh aja, minta taruh. Merabi Kamat sekalian. kamat kerbau. Insya Allah ke depan Beho. ada ini yang kami perlukan. Nirmala bergabung semuanya. Bagi yang sudah bergabung jangan lupa bantu Kita juga. merencanakan memang terkait pariwisata yang sudah vakum itu, termasuk di Cumiang, terus di mana lagi? Talang Siring tadi. Talang Siring, terus Deneken, terus Toronan semalam. Itu kita mau dibedah lagi, mau dibedah ulang. Iya, ini Pak Wabuk. Kemacetannya itu di mana? Makanya pemerintah nantinya berkolaborasi dengan adik sekalian, dengan arsitek yang lain, di mana jalan keluarnya nantinya. Dan kebetulan deh, di utara itu ada para wisata yang sekarang macet, termasuk di desa saya juga. Banyak, Pak. Banyak. Maka dari itu kami berharap ke depan, termasuk adik sekalian, kita ini termasuk sama-sama punya kasus yang sama sebenarnya. Cuman insya Allah kami alhamdulillah terpilih. Ayo kita ke depan terkait pariwisata ini ya perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan. Karena ini termasuk termasuk ya, pengembangan UMKM ke depan. Ya, termasuk PKL ini yang ada. Insya Allah 100 hari kerja deh PKL ini alun-alun ada Lancor ini kami perjuangkan pertama ini. Gimana terkait PKL yang ada, insya Allah kami cariin solusi yang baik. Dan kami berkomitmen terus terang terenyuh sebenarnya, karena PKL ini satu-satunya tulang punggung keluarga. Maka dari itu, kenapa kita mau diusir? Cewek cantik. Cuman dengan harapan kita, dengan kesadaran kita bersama, biar kita menahan ke depan, gimana caranya, yang penting tidak mengganggu ketertiban Ayo Pak, Kak Bos. Terima kasih amat Pak Herlan. Ini dari kami. Lepas Pri Singapura. Terima kasih Kak Bos. Terima kasih Kak Bos. Terkait dengan pariwisata, Bapak. Jadi Pamekasan ini potensi wisatanya memang luar biasa. Dan yang membuat saya menangis, Pak, Sumenep itu setahun 2 kali. Itu ada kapal pesiar sandar, ada Pak Lek dan Bule. Setiap sandar pasti tripnya keliling Madura. Dan alhamdulillah satu-satunya guide yang bersertifikat BNSP, satu-satunya hanya saya di Pamekasan. Ini artinya apa? SDM juga pun di sini nih bermasalah. Nah, sehingga kadang saya menangis ketika bahwa Pak Lek dan Bule harus melangkahi Pamekasan dari Sumenep langsung ke Sampang. Kenapa? Ya saya sendiri malu mau membawa turis ke sini, gitu loh. Bahkan Sarbere yang sudah di branding pasar batik terbesar se-Asia, Pak, takung-takung, Pak. Gak tahu itu sertifikat standarisasinya dari mana. Dan sekarang silakan lihat pasar batik terbesar se-Asianya seperti apa. Sebeda Pak etek aja. Terbesar se-Asia, Pak, di Madura, Pak. Itu. Yang kedua yang membuat saya nangis, mohon maaf. Ya, ini unek-unek. Kemarin saya juga sampaikan ke Mbak Hole. Saya ini bekerja di Sampang, Pak, sebagai pendamping wisata di Sampang. Alhamdulillah Sampang sektor pariwisatanya maju, punya wisata unggulan, Lon Malang, Toroan, dan Kampung Melo. Sekarang menggarap Kampung Belanda, Pak, di Kerampon. Juga saya, karena saya yang dibayar oleh Sampang, Pak. Ini dari irisan. Maka saya tidak kelar majar dulu, Pak. Oleh teh kendain, Pak. Cek kronos lorosan bolan, Pak. Dan tapi nangis pula, Pak. Bukit Kehi, silakan tanya langsung ke Bu Kelebunnya. Saya dari nol, Pak. Puncak Ratu, saya dari nol. Saya masih ada foto-fotonya. Saya yang membangun Puncak Ratu, jembatan yang ke sana itu saya.
dengan standarisasinya. Alhamdulillah Puncak Ratu masih bertahan, Bukit Kehi bertahan, lainnya nggak tahu. Lainnya terbengkalai. Ini masalah Pak. Gitu. Kenapa? Sampai sekarang sudah berganti kepala dinas Pak untuk ngirim SDM Pamekasan ini untuk ikut pelatihan, untuk ikut sertifikasi, nggak mampu Pak. Bahkan kita, saya sertifikasi bayar sendiri Pak. Gitu loh. Termasuk UMKM. Kemarin ada yang bertanya ke saya tentang bisnis matching Pak. Apa bisnis matching? Bisnis matching ini jadi pertemuan antara buyer dan seller Pak. Pembeli dan Saya katakan waktu itu teman batik dari teman Kelampar. Saya bilang, Mas, kalau berharap bisnis matching dari pemerintah sampai empian bangkrut tak kira bede. Lo sampean dapat dari mana bisnis matching Mas? Saya bayar. Saya ketemu bayar Cina Pak. Ketemu masuk room bayar 3 juta Pak. Tapi alhamdulillah dapat order 7 kontainer. Jadi di monumen. Bayar Pak. Di monumen. Kenapa? Tapi lampu dalam hati. Mau diikutkan nggak mampu, mau mengadakan nggak bisa Pak. Sehingga apa? Termasuk kalau ada pelatihan UMKM yang dikirim ya hanya orang-orangnya saja Pak. Gitu loh. Bantuan banyak yang tidak tepat sasaran Pak. Contoh saja CSR Pak. Saya yang sangat butuh mesin jahit Pak untuk bikin sandal dalam. Alhamdulillah silakan dicek sandal saya, produk saya ada di sana Pak. Sandal hotel Pak. Saya yang membutuhkan mesin jahit itu nggak pernah dapat. Sedangkan yang nggak bisa jahit, nggak tahu ilmunya jahit, dapat mesin jahit Pak. Akhirnya Pak dijual bantuannya. Ini fakta. Betul. Nah ini yang perlu diperbaiki Pak. Itu. Jadi saya sangat berharap dan saya siap mendukung dengan keilmuan saya untuk membangun Pamekasan Pak. Dan sampai saat ini saya ikhlas membangun tanah kelahiran saya. Kalau di Sampang kenapa dibayar? Karena saya nggak lahir di Sampang Pak. Begitu. Terima kasih. Sebelumnya nomor HP-nya Siap. Masih pingin Mekasan kayaknya dia yang Sampang. Alhamdulillah. Mekasan tak bisa majar kan? Ada yang soalnya saya Mekasan. 081. biar ini Pak. Nanti aja kan Pak. Iya. Enggak apa-apa ya. Iya. Sementara mungkin ada yang lain lagi yang mau disampaikan. Saya mau disampaikan. Bagian selatan. Kita ke depan memang sudah tahu Iya. Takoma. jujur ya terkait pariwisata. Iya masih pink. Kenapa saya mulai kemarin ini sudah merencanakan terkait kerapan sapi. Saya sudah survei kemarin itu, ya insya Allah ya apa 2006 apa 2020 itu kita nggak tahu. Yang penting kita punya niat gedung di Murtaci itu tak jadi stadion lapangan kerapan sapi. Dan bagian kerapan sapi itu kan ya banyak mengusulkan memang. Itu sebenarnya sudah kita garap itu oleh kita. Jadi saya di pariwisata ada asosiasi Bapak namanya Asprim, Asosiasi Pariwisata Madura. Saya Korwil Pamekasan Pak. Bahkan di Murtaci saya membranding kue Pak, namanya kocor balap di sana. Kocor banget. Kocor balap. Ya dulu cuman kocor saja Pak. Nah, sehingga saya membawa tim dari Trans TV waktu itu. Karena tidak ada yang ditonjolkan baik dari makanan dan segala macamnya. Akhirnya Bu Sum itu yang jual di sebelah itu, jual kocor nyaman Pak, kocor gula 1000. Akhirnya saya kasih nama kocor balap Pak. Dan alhamdulillah di pegiat kerapan sapi kocor balap itu sangat terkenal Pak. Mungkin masih ada yang baru tahu. Di Murtaci itu Pak, di lapangan itu. Bahkan di embungnya itu sudah kita garap waktu itu Pak. Cuman apa? Konflik desa Pak. Siap. Terkait UMKM di utara itu kan kebanyakan banyak yang ada. Cuman ya mentoknya lokal memang. Ya terus terang ya nggak tahu apa permasalahannya. Itu termasuk keripik singkong, keripik pisang dan pisauan sekali ya.
Nah itu perlu ke depan kita benar lagi. Maka dari itu alhamdulillah terima kasih ke Adik Iping ini. Ayo kita ke depan sambil lalu keliling ke wilayah utara. Siap. Masyarakat di sana. Karena banyak memang banyak UMKM yang Jadi makaji karena mapas edan. mentok seperti Jadi Saya mendampingi juga, cuman karena saya sendiri, jangan lupa batu saya step sendiri. layarnya. Bahkan saya menggandeng beberapa universitas Pak, untuk Ragil membantu dan saya. semuanya yang sudah bergabung dengan Karena saya juga Batu punya Step program Layar. namanya Amazing Branding. ayo ke depan kerjasamanya kan dengan dinas. Siap. Nah, maka dari itu kami kalau sudah dilantik ya proses ulang untuk dinas pariwisata itu Wadas, yang wadas. di sana yang tertinggal apaan ya adik sekalian nanti Dan Pamekasan di event Jawa Timur sudah 5 tahun vakum, tidak pernah aktif mengikuti. Hanya Bukit Tehi yang selalu mewakili Pamekasan itu berangkat sendiri, Pak. yang lain ada ya karena seorang terus singkatan karena kering alih lah kira Kami turut berbahagia atas terpilihnya Karisma sebagai bupati dan bakal calon bupati Pamekasan. Yang ingin kami sampaikan, Pak, pertama kita sebagai PKL di Pamekasan ini, terusnya Pamekasan Arek Lancor, kami bukan hama. Pertama, kami juga ingin berkontribusi terhadap pemerintah. Kami punya pedoman, yaitu seperti di Kabupaten Jombang kalau tidak salah, yang mana pendapatan di sana itu terbesarnya kalau tidak keliru yaitu dari PKL. Kami ingin yang seperti itu, Pak, inginnya kami. Cuman saat ini kami masih punya kendala, yaitu di masalah di bidang perizinan, Pak. Perizinan tentang pembentukan paguyuban. Kami dari dulu sudah ada kurang lebihnya 3-4 paguyuban, namun itu dipegang orang luar, bukan dari PKL. Maka dari itu kami saat ini sedang membentuk paguyuban itu, namun kurang lebih 1 bulan sampai saat ini masih belum ada konfirmasi. Maka dari itu kami mohon kawalannya, Pak. Seperti itu. Sekian, terima kasih. terkait perizinan terus betul apa yang disampaikan Adek barusan. Kita kalau sudah dilantik tak jadikan perda dulu. Tak jadikan perda dulu karena ini kan hubungan dengan UMKM yang ada di dan insya Allah ke depan tetap mengawal apa yang jadi kendala di perizinan itu, namun tetap kawal. Yang penting kegiatan seperti ini kita tetap ke depan sering berkoordinasi, sering duduk bareng, terus terkait paguyuban yang ada Mas Bambang, apaan yang ada kami sekarang kan masih belum tahu paguyuban itu seperti apa. Tahunya saya PKL kan gitu. Terus yang kedua PKL yang ada di Arek Lancor terutama, terus di luar Arek Lancor ini berapa? Saya ingin tahu juga, biar kami lebih gampang terkait koordinasinya dan terkait perizinannya itu kayak apa nantinya. Koordinasinya ini kan termasuk ke depan ya, ini kan dengan dinas sekalian, terus dengan dewan yang ada, terus dengan bupati yang ada. Kami ini kan cuma mendorong apa yang jadi kebijakan-kebijakan. Cuman saya minta Mas Bambang, penomor HP saya, biar kedepannya ini biar tidak ada miskomunikasi. Siap. Ya. Cukup. Ada tambahan dikit. Ada tambahan dikit. Tidak begini.
nanti terkait dengan apa yang menjadi usulan teman-teman PKL, nanti mungkin ada forum-forum berkelanjutan. Tidak harus diselesaikan sekarang. Nanti ada forum-forum yang kaitannya dengan teman-teman PKL. Karena Pak Wagub sekarang mau geser lagi, nah, saya pastikan sama Pak Wagub. Artinya sekali itu, Nika mengutip apa yang sudah berlalu. Gula terus terang, gula pada tak pegel berembek na perajunan. Sekarang pada tak pegel berembekan sepenting panjenengan sedaja deki tore pada menyadari apa yang jadi kebijakan kita ke depan. Intinya kami berkomitmen dengan pihak PKL, insya Allah pihak PKL di pihak kita ke depan. Oke, Mas Bambang ada tambahan? Cukup ya? Gula sekarang lagi setelah akhir anyun syukura dekat antretan stage sehingga pada kekurangan dan kelopotan, cuman dan gula berharap ke depan Mas Bambang dan saudara sekalian, ayo kita sering-sering duduk bareng. Terima kasih. Dan kebetulan gula sering kolong dan nikah karena gula terus terang gula telur telepon telur kali biasa gula sering duduk bareng sering kaca. Jadi mendingan kenapa setiap hal kebijakan setiap hal seusul lagi jangan PKL mendingan deki tinggal pertemuan berikutnya ini. Siap. Mungkin sekarang toh pemator hanya seorang sesubung batasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada sahabat dua, ngira kenapa jadi Foto bersama. Ini bersama jangan Iya. Ayo. Mungkin Ayo bagian berbuah. ntar saya jeda dulu ya live-nya ya buat foto Pak Wabub ya. Hai. Kota Maju sekarang sampah siap. Siap. Ini momen foto-foto bareng sama teman-teman. Siping.
Nanti saja. Ini Mas Ipi ini. Lahirin Makassar. Tak foto lagi kita. Jangan. Aku tuh sampean Pak. Ngirim Pak, aku tuh Pak. Cukup begitu dulu ya teman-teman. Mireng semuanya untuk kemajuan ke depan tetap bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.